kepada yang terhormat Habib Ahmad Al-Azamatkon, pengasuh Jamiah Wakiyah Bani Alawiyin Al-Azamatkon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Amma ba'du. Kepada segenap sahabat-sahabat JW dimanapun berada, melalui acara live streaming Zoom ini, ayo kita bersyukur kepada Allah. Alasan bersyukur ini karena kita telah diberi hidayah. Tidak lain yang memberikan hidayah adalah Allah. Lalu dari hidayah ini, apabila kita berhati-hati menjaga diri dari perbuatan maksiat, sudah otomatis hidayah ini akan menjelma menjadi satu sikap, di mana sikap itu adalah cermin keselamatan kita kelak di alam keabadian nanti, saudara-saudara. Begitu juga selawat dan salam kami haturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, di mana beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk memikirkan seluruh umat manusia, memikirkan Jamiah Wakiyah, agar dari harapan tersebut berupa harapan kepada manusia, agar manusia berjuang terus untuk mencapai satu prestasi di bidang rohani yang kita sebut khalifah. Lalu setelah yang bersangkutan layak menjadi seorang khalifah, lalu yang bersangkutan melakukan satu sikap-sikap yang sikap itu persis sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, saudara-saudara. Kalau misi tujuan penciptaan ini gagal, ini apa artinya Rasulullah dan keluarganya termasuk pihak yang bersedih karena ketidakseriusan kita, saudara-saudara. Saya akan menyampaikan satu rumusan sebab dan akibat. Rumusan sebab dan akibat mengatakan bahwa masa lalu kita, apapun yang terjadi pada masa lalu kita, akan menjadi warna, akan menjadi penentu kondisi kita saat ini, saudara-saudara. Begitu juga sikap perbuatan kita saat ini adalah cermin, gambaran tentang masa depan kita di alam keabadian nanti, saudara-saudara. Baik buruknya masa depan kita bisa dilihat pada saat ini, bagaimana kondisi kita saat ini, saudara-saudara. Semua orang dikasih kesempatan di saat ini. Yang jadi pertanyaan itu adalah, sadarkah seseorang bahwa saat ini akan menjadi warna, akan menentukan masa depannya kelak ini? Dia sadar atau tidak? Kalau sadar, maka yang bersangkutan
akan bergegas, akan memanfaatkan waktu seefektif mungkin, seefisiensi mungkin demi tercapainya kebahagiaan di masa yang akan datang. Namun sebaliknya, betapa sialnya seseorang yang lupa bahwa waktu ini terus akan berjalan. Dia lupa, dia lengah, sehingga kesempatan ini terbuang sia-sia, saudara-saudara. Bahkan tidak akan pernah terfikir pada suatu ketika nanti dia harus menghadap kepada Allah, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena sering-sering saya sampaikan, tidak ada satu detik pun yang pernah kita rasakan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi pada satu rumusan, masa lalu akan menjadi warna saat ini. Warna saat ini, kelakuan kita saat ini akan menentukan masa depan kita, saudara-saudara. Dalam rangka mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya sendiri, nasib kita akan tampak jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan kita saat ini, saudara-saudara. Masa depan rohani kita akan tampak jelas, karena masa depan rohani kita itu adalah cermin kondisi rohani kita saat ini, saudara-saudara. Masa depan itu akan dipengaruhi oleh masa perbuatan kita saat ini. Dan ingat, kualitas perbuatan seseorang itu tergantung kualitas keyakinan kita. Sedangkan kualitas keyakinan kita itu ditentukan oleh kualitas pengetahuan kita. Begitu juga kualitas pengetahuan kita ini tergantung pola pikir kita, saudara-saudara. Apabila sebab dan akibat penghujung tadi, lalu mata rantai dari awal, sebab terawal lalu akibat penghujung tadi diambil, lalu mata rantai yang tengah itu dibuang, maka akan ketemu jawaban pola pikir kita. Kualitas pemikiran kita itu akan memengaruhi masa depan kita, saudara-saudara. Ayo, dalam rangka melahirkan satu pola pikir yang menguntungkan kita, maka malam ini akan saya munculkan satu pandangan hidup, world view, pandangan dunia yang dihasilkan dari 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu adalah sebagai bahan tafakur kita. 3 pertanyaan tersebut dalam rangka membentuk satu pola pikir yang baik, yang benar. Ayo kita berpikir dengan 3 pertanyaan tadi. Dari manakah kita? Di manakah kita? Lalu akan kemana kita nanti? Ayo kita pecahkan. Dari manakah kita? Kita dari Allah, saudara-saudara. Innalillah, kita dari Allah. Yang dari Allah apanya kita? Seluruhnya kita dari Allah. Tidak ada satu item pun yang kita tidak dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika hardware manusia, janin manusia sudah dipandang mampu, sudah dipandang sempurna, lalu Allah tiupkan ruh yang kelak perpaduan ruh dan janin itu nanti akan membentuk manusia seperti kita rasakan saat ini. Yang perlu diungkap ini, saudara-saudara, Allah meniupkan ruh
Ini sebenarnya ruh itu apa sebenarnya nih ruh? Apakah ruh itu seperti gambaran udara yang ditiupkan oleh mulut seseorang? Bukan seperti itu yang dimaksud ruh. Dan ketahuilah bahwa ruh itu adalah asma Allah itu sendiri, saudara-saudara. Janin ditiupkan asmanya Allah dengan Ismul A'dzam. Ismul A'dzam itu adalah satu potensi. Ketika manusia mampu mengeksploitasi, ketika manusia mampu merealisasikan ruh yang telah ditiupkan oleh Allah, itulah seorang khalifah. Artinya semua manusia itu memiliki asma Allah yang paling lengkap. Ketika manusia berjuang untuk mengaktualkan ruh itu, untuk mengaktualkan potensi itu, untuk mengaktualkan asmanya itu, maka betapa dahsyatnya manusia. Tapi sayang, masa lalu kita akan memengaruhi masa saat ini, saudara-saudara. Ketika kesadaran ini terjadi di masa lalu kita, sudah mengetahui hal-hal yang seperti ini. Lalu masa lalu kita bergegas, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk taqarruban ila Allah dengan satu metode yang benar, sehingga asma itu teraktual dengan baik. Sudah pasti kondisi kita saat ini jauh melebihi kenyataannya sekarang, saudara-saudara. Tapi buktinya tidak. Tinggal satu harapan lagi, kegagalan ini. Mudah-mudahan pada suatu ketika nanti kita akan menjadi manusia yang persis seperti desainnya Allah, menjadi seorang khalifatullah. Karena saat ini kita sadar, saat ini kita berjuang untuk mengaktualkan ruh, untuk mengaktualkan asma itu, saudara-saudara. Al-Fatihah. Seperti itulah keterangan dari satu item pertanyaan. Dari manakah kita? Kita dari Allah. Yang dari Allah apanya kita? Adalah ruh kita. Ruh kita itu siapa? Seluruh asmanya Allah itu adalah warna ruh kita. Lalu berikutnya pertanyaan kedua, di mana kita saat ini? Ketahuilah bahwa ruh itu ada di dalam tubuh kita. Dan sejatinya manusia itu bukan tubuhnya. Sejatinya manusia adalah rohaninya. Ada satu cerita yang sangat legend, satu cerita yang sangat masyhur, yaitu tentang Nabi Adam. Tapi Nabi Adam secara filosofi adalah sesungguhnya diri kita. Kalau secara histori memang dulu pernah ada Nabi Adam, tapi sejatinya Nabi Adam secara filosofi itu sebenarnya Quran adalah menerangkan diri kita. Quran menggambarkan ketika kelahiran, kesempurnaan kita sudah benar teraktual dengan sempurna, maka Allah perintahkan seluruh makhluk, seluruh malaikat untuk sujud kepada kita, saudara-saudara. Itulah Adam secara filosofi. Adam itu adalah simbol maskulin, sedangkan Hawa adalah simbol feminin. Artinya apa? Di dalam seluruh asma Allah itu akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang satu adalah asma, namanya Al-Jamal, adalah feminin. Yang satu lagi adalah kelompok Al-Jalal, adalah maskulin. Ketika asma itu teraktual dengan baik,
Sudah pasti seluruh makhluk itu suruh melayani kita, saudara-saudara. Itulah alasan kenapa kita rela disatukan di satu majelis Jamiah Waqiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyerap satu pengetahuan yang pengetahuan tersebut menjadi bekal kekuatan alam pikiran kita untuk mengaktualkan asma. Lalu asma yang kita pahami adalah titik untuk kita berjalan. Yang berjalan bukan akal kita, tapi adalah rohani kita. Sehingga berawal dari berkumpulnya kita di Jamiah Waqiah, nanti kita akan sampai kepada satu titik yang kita tuju, saudara-saudara. Kita harus berjuang, kita harus bermujahadah, kita harus riyadhah, berjuang yang sungguh-sungguh agar potensi maksiat, potensi kesalahan, sehingga asma menjadi tidak teraktual, tidak mampu teraktual. Ini karena ada satu kesalahan-kesalahan. Selama manusia masih membebaskan dalam kemaksiatannya, maka hayhata, tidak mungkin asma bisa teraktual dengan baik, tidak mungkin, saudara-saudara. Maka saya wanti-wanti, ayo kita harus tetap giat bermujahadah, ayo kita harus tetap tirakat, ayo kita harus tetap berlatih, membiasakan suatu kebiasaan yang kemarin belum kita biasakan, saat ini kita biasakan. Harus tetap berlatih, harus kita tetap berlatih untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan dengan ketat, saudara-saudara. Kalau memang itu yang terjadi, itulah kehidupan seorang sufi, saudara-saudara. Itulah perbedaan pola pikir orang umum dan orang sufi. Orang sufi itu ingin selalu meninggalkan kebiasaan buruknya menuju kebiasaan baiknya. Terus kita lakukan. Apalagi saudara-saudara, ini akan saya galakkan untuk tradisi kepada Jamiah Waqiah, tapi yang sudah siap. Bulan ini adalah bulan Rajab. Ini bulannya kaum sufi, saudara-saudara. Setelah Rajab nanti bulan Sya'ban, itulah bulannya kaum sufi. Lalu puncaknya, lebarannya kaum sufi ada di bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut itu. Tradisi orang sufi itu puasa, saudara-saudara. Dia tirakat. Apa maksudnya? Mereka pada tirakat karena dengan tirakat tersebut itu pintu-pintu kesematan setan yang tidak mau terima nanti manusia menjadi hebat, setan tidak pernah mau terima, sehingga pintu-pintu pengaruh setan kita tutup dengan puasa, saudara-saudara. Malamnya kita melek untuk sholat, dimana pada malam hari ini sudah malam kedua ini. Sholat yang kita lakukan untuk malam kedua itu adalah 10 rakaat. Setiap rakaatnya itu setelah baca Al-Fatihah, kita surat pendeknya itu ya ayyuhal kafirun 3 kali. Terus kita lakukan. Setiap rakaatnya itu adalah 3 kali Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. 2 kali salam, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu malam kedua. Kita lakukan. Kita harus menjadi seorang bertapa. Memang seperti itulah kehidupan kaum sufi, sehingga asma Allah bisa teraktual dengan baik. Mengapa ini kita lakukan? Mau nggak mau, suatu ketika kita akan masuk ke alam, namanya ke alam abadiyah. Berpintukan kematian. Di saat pintu kematian sudah terbuka, orang itu masuk ke alam keabadian. Disitulah kalian akan merasakan betapa bahagianya dirimu ketika kesempatan hidup ini untuk riyadhah, untuk selalu mujahadah. Mengapa kita harus serius berhati-hati untuk menutup pintu-pintu pengaruh setan? Karena
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya Allah memberikan satu potensi yang sangat ahsan sekali, yang sangat dahsyat sekali. Tapi manusia itu memiliki kecenderungan summa radatnahu asfala safilin. Jangan-jangan kalau kita tidak kontrol diri, tidak menutup pintu-pintu setan, jangan-jangan kita rodatnahu asfala safilin, kita masuk di golongan itu, masuk golongan yang paling rendah sekali, yang mestinya selera kita ke atas, prestasi kita ke atas, tapi karena kita tidak kontrol diri, tidak mengenal dengan tirakat dan riyadhah, kita terjatuh yang digambarkan summa rodatnahu asfala safilin, terjatuh ke lembah yang tidak semestinya itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Suatu kita harus bahagia, dan pasti Allah akan menurunkan satu anugerah hasil dari jerih payah kita yang akan kita lakukan ini, saudara-saudara. Ayo, pesan terakhir saya, 3 bulan ke depan kita harus tirakat. Mulai sekarang 3 bulan ke depan, jangan sampai kita tidak memanfaatkan malam-malam mustajabnya seorang yang sedang puasa. Ayo kita puasa, kita berdoa munajat malam dengan sholat-sholat yang nanti dari pusat akan mengirim instruksi yang nanti saya sampaikan ke tim pusat nanti untuk mengumumkan amalan-amalan yang seharusnya diamalkan oleh Jamiah Waqiah di 3 bulan ke depan ini. Sampai di sini yang saya sampaikan. Ayo kita berdoa kepada Allah. Ayo kita berdoa kepada Allah agar himmah ini, agar cita-cita yang kuat ini bisa terrealisasi dengan baik. Ini adalah pengetahuan, inilah hidayah. Tapi ketika hidayah tidak didukung dengan taufik, maka pengetahuan hanya tinggal pengetahuan yang tidak ada efeknya sama sekali masa depan kita nanti, saudara-saudara. Mumpung kita masih ada kesempatan, kelebihan sekarang dibanding masa depan nanti adalah masa depan nanti tidak punya kesempatan lagi, tapi sekarang kita punya kesempatan. Ini anugerah yang luar biasa kesempatan ini, maka jangan dihambur-hamburkan kesempatan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, di dalam hatimu itu ada kekuatan yang super dahsyat. Di dalam hatimu itu ada satu semacam perangkat, di mana perangkat itu engkau maksimalkan. Menjerit-jeritan di dalam kolbumu, itulah doa yang mustajab. Kebutuhan kita banyak, baik kebutuhan dunia kita banyak, problem banyak. Kalau sekiranya problem itu tidak mampu kita tempuh dengan ikhtiar zahir, ada satu cara, ikhtiar batin. Ayo kita berdoa menjerit hatimu, kerahkan potensi jeritan-jeritan hatimu, sangat didengar oleh Allah. Hanya dengan batinnya manusia, doanya mampu menerobos, mumbul ngantarekso, jebol ngawiyat, saudara-saudaraku, sehingga hidupmu akan menjadi baik-baik saja. Kebahagiaanmu baik di dunia maupun di akhirat nanti sangat ditopang oleh harapan-harapan yang muncul ada di dalam relung hatimu yang paling dalam. Itu manfaatkan, dan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih nanti akan telantar. Doa kita hanya wacana sisi luar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi anta rabbi wa mujibat da'wati, ij'al farham mubina ala habibika wa rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bi musyahadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man amila bi hadhihi shalawah tuqbalu du'ahum, istajib bi ijabatil kubra ya Allah, bi ijabatil kubra ya Allah,
bijabatil kubra ya Allah ya ilahi anta rabbi wa mujibat da'wati ij'al farham mubina ala habibika wa rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi bi musyahadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man amila bihadhihi sholawah tuqbalu du'ahum istajib bi ijabatil kubra ya Allah bi ijabatil kubra ya Allah bi ijabatil kubra ya Allah ya ilahi anta rabbi wa mujibat da'wati ij'al farham mubina ala habibika wa rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi musyahadati dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man amila bihadhihi sholawah tuqbalu du'ahum istajib ijabatil kubra ya Allah bijabatil kubra ya Allah bijabatil kubra ya Allah wa sallallahu alaika wa ala alika ya sayyidal anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai di sini yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilafnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah wa min du'ail habaib mustajabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian materi pada malam hari ini. Semoga kita dapat memahami dan menjalankan. Untuk malam hari ini kita sudahi dengan pembacaan Syiar Muhammadillah.